Halo dokter, vaksin HPV selama ini identik untuk perempuan. Tapi perlu nggak sih pria vaksin HPV? HPV bukan hanya menyebabkan kanker serviks. Pada pria, sebagian besar kanker anus, kanker orofaring, dan bahkan kanker penis memiliki keterkaitan kuat dengan infeksi HPV, terutama tipe 16 dan 18. Bahkan, hampir seluruh kasus kutil kelamin disebabkan oleh tipe 6 dan tipe 11. Artinya, secara biologis, pria bukan hanya sekedar karier, tapi juga kelompok yang terdampak langsung. Sekarang kita masuk ke efikasi vaksin. Data menunjukkan vaksin HPV quadrivalen dapat menurunkan lesi genital eksternal hingga 90% dengan efikasi keseluruhan sekitar 65%. Untuk lesi anal, efikasi bisa mencapai lebih dari 90%. Artinya, secara klinis, vaksin ini jelas bekerja pada pria. Ketika kita berpindah dari level individu ke level populasi, jawabannya tidak lagi sesederhana itu. Beberapa studi menunjukkan bahwa secara cost effectiveness lebih efisien jika program vaksinasi difokuskan pada perempuan. Alasannya adalah herd immunity. Dengan cakupan vaksinasi perempuan yang tinggi, transmisi HPV di populasi akan turun dan pria akan ikut terlindungi secara tidak langsung. By the way, sebelum kita lanjut, dokter udah tahu belum tentang fitur My Patient, fitur baru di Alomedica? Jadi, My Patient ini fitur yang sangat bermanfaat, dok. Melalui fitur My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat kepada pasien secara mudah dan aman meskipun dalam jarak jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Dokter dapat menyimpan riwayat medis pasien dengan rapi dan aman daripada mengirimkan foto resep dengan tulisan tangan. Yuk gunakan fitur My Patient di Alomedica. Namun di sini ada asumsi besar yang sering tidak disadari. Asumsinya adalah cakupan vaksinasi perempuan sudah tinggi. Sekarang kita refleksikan ke praktik sehari-hari nih dok. Apakah di setting kita cakupan vaksin HPV pada perempuan sudah cukup tinggi untuk menghasilkan efek herd immunity yang optimal? Kalau jawabannya belum, maka argumen untuk tidak memvaksinasi pria menjadi jauh lebih lemah. Selain itu, ada kelompok yang jelas tidak mendapatkan manfaat herd immunity secara optimal, seperti laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau individu dengan kondisi imunokompromis. Pada kelompok ini, vaksinasi HPV menjadi jauh lebih relevan secara klinis. Rekomendasi guideline sebenarnya sudah cukup jelas. Vaksinasi dianjurkan mulai usia 11-12 tahun, bisa dimulai sejak usia 9 tahun, dan masih dapat diberikan hingga usia 26 tahun sebagai catch up. Dari sisi dosis, tidak ada perbedaan dengan perempuan. Jika dimulai sebelum usia 15 tahun, cukup 2 dosis. Jika setelahnya, maka diberikan 3 dosis. Jadi, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal nih. Apakah pria wajib vaksin HPV? Kalau dilihat dari sisi evidence klinis, jawabannya vaksin ini bermanfaat. Tapi, kalau dilihat dari strategi populasi, jawabannya menjadi kontekstual. Sangat bergantung pada cakupan vaksinasi perempuan, sumber daya, dan profil risiko pasien. Namun, model vaksinasi HPV pada anak perempuan dan laki-laki berusia 12-17 tahun dapat menghilangkan kanker serviks dan kanker terkait HPV lainnya sepenuhnya dalam waktu 70 tahun. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi perlu atau tidak, tapi pada siapa vaksin ini paling berdampak. Sekian dulu dok video kali ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter gak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.